Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai P3K, ya khususnya P3K untuk formasi perawat. Nah, karena di tahun ini untuk formasi perawat hanya dikhususkan untuk seleksi P3K, ya, tidak ada seleksi untuk CPNS. Nah, jadi teman-teman perawat yang akan mempersiapkan diri untuk P3K, mungkin info ini akan sangat bermanfaat ya. Kita akan membahas mengenai kisi-kisi soal terkait tentang P3K formasi perawat, baik yang untuk D3 maupun yang S1 atau NES. Nah, oke, sebelum kita mulai, teman-teman yang baru menemukan channel ini bisa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya selalu update video terbaru dari channel Perawat Online ini. Oke, langsung saja kita simak informasi mengenai P3K. Yang pertama yaitu terkait tentang jenis soal dari seleksi P3K. Nah, ini berdasarkan Permenpan RB ya, nomor 1128 garis miring 2021. Nah, dan ini masih berlaku untuk tahun ini. Jadi nanti ada 4 jenis soal seleksi P3K. Yang pertama ada kompetensi teknis, kemudian ada kompetensi manajerial, kemudian ada kompetensi sosial kultural, dan yang terakhir adanya kompetensi wawancara. Nah, di setiap bagian soal itu berbeda jumlah soalnya dan memiliki passing grade yang berbeda pula. Nah, jadi total keseluruhan dari soal untuk seleksi P3K ini adalah 145 butir soal yang dikerjakan dalam waktu 130 menit ya, atau 2 jam lebih 10 menit. Nah, jadi satu soal itu satu soal itu dikerjakan adalah kurang dari 1 menit ya, karena totalnya ada 145 dan dikerjakan dalam waktu 130 menit. Oke, ini bisa dilihat di tabel ini. Nah, kita bahas yang kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis ini berisi soal-soal mengenai masing-masing bidang ya, sesuai dengan formasinya. Kalau perawat ya berarti soal-soalnya mengenai keperawatan. Ada KMB, Gadar, maternitas dan sebagainya. Seperti itu. Jumlah soalnya ini ada 90 soal. Nah, ada 90 soal di mana nilai ambang batasnya itu setiap formasi berbeda. Nah, dan untuk yang perawat itu adalah nilai passing grade-nya atau ambang batasnya yaitu adalah minimal skornya 225. Nah, kalau kita mendapat skor di bawah itu, maka otomatis kita akan gugur. Karena peserta yang lolos dan masuk ke perankingan itu adalah peserta yang nilainya adalah memenuhi passing grade atau ambang batas dari masing-masing jenis soal. Kompetensi teknis soalnya ada 90. Untuk nilai benar adalah mendapatkan poin 5, kalau salah 0. Jadi tidak ada minus 1 ya teman-teman. Jadi harapannya adalah setiap soal harus diisi semua. Jangan sampai dikosongi karena tidak ada nilai minus 1. Ya, jadi rugi kalau sampai tidak terisi. Nah, kita lihat di sini jumlah soalnya 90, nilai masing-masing soal 5. Jadi kalau benar semua, maka nilai maksimalnya adalah 450. Sedangkan untuk perawat, ambang batasnya adalah 225. Artinya apa? Artinya adalah separuhnya. Jadi teman-teman minimal harus bisa menjawab benar sebanyak 45 soal untuk memenuhi dari passing grade ini. Kemudian kita lanjut ke seleksi kompetensi berikutnya, yaitu adalah soal mengenai manajerial. Nah, jumlah soalnya ada 25 soal. 25 soal, kemudian ada 4 opsi jawaban nanti ya. Ada 4 opsi jawaban
di mana nanti setiap jawaban itu memiliki nilai atau memiliki poin, berbeda dengan yang teknis. Kalau teknis tadi hanya jawaban benar yang dapat 5. Kalau yang salah berarti mendapatkan poin 0. Beda halnya dengan manajerial. Manajerial itu setiap jawaban ada poinnya, mulai dari 1, 2, 3, yang tertinggi adalah 4. Jadi ada 4 opsi jawaban. Nah, soal manajerial sama sosial kultural itu hampir mirip seperti soal TKP pada soal seleksi CPNS. Mungkin teman-teman sebelumnya pernah mengikuti seleksi CPNS, ya hampir mirip-mirip lah seperti TKP. Kemudian ada soal sosial kultural. Nah, jumlah soalnya 20. Kemudian ada 5 opsi jawaban. Kalau di bagian soal manajerial itu hanya ada 4 opsi jawaban. A, B, C, D ya, seperti itu. Sedangkan yang sosial kultural itu ada 5 opsi jawaban, A, B, C, D, E. Nah, setiap jawaban memiliki nilai. Dan yang paling tinggi adalah nilainya adalah poinnya 5. Ya. Paling rendah adalah 1. Jadi setiap jawaban pasti ada nilainya. Jadi teman-teman cari jawaban yang paling baik ya, atau mendapatkan nilai paling tertinggi. Nah, waktu pengerjaan, di sini ya, waktu pengerjaan untuk soal kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural itu hanya diberi waktu 120 menit atau 2 jam. Nah, 2 jam ini hanya untuk soal teknis, manajerial, dan sosial kultural. Jadi total dari ketiga jenis soal ini adalah, kita coba 25 tambah 20, 45 ditambah 90 adalah 135 soal. Dikerjakan dalam waktu 2 jam. Nah, untuk nilai ambang batas atau passing grade, manajerial dan sosial kultural ini dijadikan 1. Ya, jadi dari 45 soal ya, 20 tambah 25, 45 soal itu passing grade-nya adalah 130. Itu adalah total dari nilai manajerial dan sosial kultural. Teman-teman wajib mendapatkan nilai 130. Nilai maksimalnya kalau benar semua adalah 200. Ya, berarti lebih dari 50%. Berbeda dengan yang teknis. Kalau teknis kita masih dikasih 50% harus benar. Tapi kalau yang manajerial dan sosial kultural itu wajib di atas 50% karena wajib mendapatkan poinnya adalah 130. Nah, kemudian soal yang terakhir yaitu adalah soal wawancara. Wawancara ini jumlah soalnya ada 10, dikerjakan dalam waktu 10 menit. Nah, ini berarti asumsinya satu soal bisa dikerjakan selama 1 menit. Opsi jawabannya ada 4, ya, ada paling tinggi 4, paling rendah 1. Ya, jadi ada opsi jawaban A, B, C, D. Nah, nilai maksimalnya 40. Nah, sedangkan ambang batasnya yaitu 24. Nah, kalau 24 berarti teman-teman wajib benar menjawab 6 soal. 6 soal wajib dijawab benar supaya untuk mendapatkan poin 24. Nah, setelah teman-teman lolos dari ambang batas ini, maka teman-teman nanti akan dilakukan perankingan. Nah, perankingannya nanti dari tertinggi sampai dengan jumlah formasi yang dibutuhkan. Maka itu yang akan lolos untuk menjadi P3K. Oke ya, jadi teman-teman sudah punya bayangan kalau P3K itu terdiri dari 4 item jenis soal. Ada teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Nah, nanti di video-video berikutnya kita akan membahas mengenai soal-soal, latihan soal, dan pembahasan dari masing-masing jenis soal ini. Oke, sekarang kita coba membedah ya, apa saja sih yang termasuk dari soal kompetensi teknis, yaitu adalah soal yang berkaitan dengan keilmuan keperawatan. Nah, ada apa saja di situ? Ya, teman-teman masih ingat ya, ada 9 stase, ada KMB, ada Gadar, ada Jiwa, komunitas, manajemen perawatan anak, keperawatan keluarga, gerontik, manajemen keperawatan, seperti itu. Ditambah beberapa hal, ada komunikasi terapeutik, misalnya terapi komplementer, kemudian EWS, penggunaan ABD, surveillance HIS, dan terapi komplementer. Nah, jadi soal berkaitan tentang kompetensi teknis adalah yang berhubungan dengan
bidang dari masing-masing formasi. Kalau perawat ya soalnya terkait tentang bidang keperawatan. Oke, yang kedua yaitu adanya kompetensi manajerial. Nah, soal ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku berorganisasi. Nah, ada beberapa aspek, ada integritas, ada aspek kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, biasanya di soal kompetensi manajerial nanti teman-teman akan dihadapkan pada suatu kasus, kemudian dicari solusi atau jawaban yang paling terbaik dari kasus tersebut. Nah, ini hampir mirip seperti soal TKP pada seleksi CPNS. Nah, yang ketiga yaitu ada kompetensi sosial kultural. Nah, soal ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku interaksi bermasyarakat. Nah, hubungannya dengan sosial kultural bermasyarakat, kebudayaan, dan sebagainya. Aspeknya yaitu berhubungan dengan perekat bangsa. Nanti ada 4 aspek dikhususkan, ada kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kemudian ada kepekaan terhadap konflik, dan yang keempat ada empati. Nah, di bagian soal kompetensi sosial kultural nanti teman-teman akan dihadapkan pada suatu kasus, kemudian ada suatu sikap terhadap kasus tersebut, dan kemudian teman-teman akan dikasih opsi jawaban berupa 5 opsi jawaban. Itu opsi jawabannya yaitu yang pertama ada sangat setuju, kemudian opsi kedua ada setuju, opsi ketiga ragu-ragu, opsi keempat tidak setuju, opsi kelima yaitu sangat tidak setuju. Nah, jadi nanti jawabannya hanya ada itu, teman-teman tinggal milih saja apakah sangat setuju atau tidak sangat setuju. Nanti dilihat dari kasus dan tindakannya. Apakah itu tindakan positif atau tindakan yang baik, maka teman-teman menjawab setuju, sangat setuju. Kalau kasus dan tindakannya ternyata negatif, maka teman-teman pilih jawaban yang sangat tidak setuju. Ya, nanti kita bahas di video-video berikutnya. Opsi jenis soal yang keempat yaitu adanya kompetensi wawancara. Nah, soal ini berkaitan dengan integritas dan moralitas. Ya, ada integritas dan moralitas. Sebenarnya mirip soal pada TKP dan juga ini mirip-mirip kalau teman-teman biasanya melamar suatu pekerjaan, pasti kan ada wawancara dengan pihak HRD. Nah, biasanya nanti soalnya mirip-mirip seperti itu. Tapi dalam bentuk soal tulis ya, bukan secara lisan, tapi dijawabnya nanti secara soal tulis. Ada opsi jawaban dan teman-teman pilih opsi jawaban yang paling tepat. Oke, jadi seperti itu untuk jenis soal yang akan dihadapkan pada seleksi P3K. Nah, semoga teman-teman sudah punya gambaran, teman-teman sudah bisa mempersiapkan mulai sekarang. Mungkin yang sudah melakukan pendaftaran, semoga nanti seleksi administrasinya lolos dan bisa mengikuti ujian, dan ujiannya juga akhirnya bisa lulus menjadi P3K. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman yang mau mengikuti kelas online untuk persiapan P3K, teman-teman bisa cek langsung saja di link yang saya taruh di deskripsi video ini ya. Nanti teman-teman akan bisa melihat sekilas tentang kelas online yang diadakan oleh Sakti Institute. Nanti di sana ada soal latihan soal, ada materi berkaitan tentang materi P3K perawat. Ini khusus perawat ya. Metodenya online teman-teman, jadi kita menggunakan kelas WhatsApp dan ada kelas YouTube. Nah, jadi teman-teman nanti bisa mengakses, dan nanti juga teman-teman didapatkan adanya akses member area. Member area itu apa? Nanti ada akses berupa website, teman-teman tinggal masukkan akunnya, masukkan passwordnya, kemudian akan muncul di sana seperti website materi-materi.
Ada materi video, ada materi e-book, juga bisa dilakukan tryout online yang bisa dikerjakan berkali-kali, plus pembahasannya. Jadi teman-teman, lebih lengkapnya langsung saja cek di link deskripsi yang ada di video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.